Setelah melewati pertarungan yang sengit di sekitar Bulak di dekat pohon randu alas dengan orang yang wajahnya ditutup kain, kini Wenang masih dengan sikap siaga menunggu lawannya itu muncul. Ternyata orang yang wajahnya ditutup kain hitam itu telah melarikan diri masuk di kegelapan, kata Wenang dalam hatinya. Lalu kenapa dia lari? Orang itu berilmu tinggi, ilmunya jauh di atasku. Siapa dia sebenarnya? Masih kata Wenang dalam hatinya. Setelah ditunggu beberapa saat tidak ada gerakan apapun, maka Wenang pun kemudian berjalan dan memungut pedangnya yang jatuh terlempar ke tanah. Lalu ia pun duduk di bawah pohon randu alas dan pedangnya diletakkan di sebelahnya. Pundaknya juga masih terasa sakit terkena 3 kali sentuhan tangan lawannya itu. Ilmunya luar biasa, bahkan pedangku tak mampu melukainya, kata Wenang, dan ia pun mengingat-ingat beberapa ilmu yang luar biasa. Ilmu apa itu? Puncak ilmu Segoro Muncar yang ditambah dengan tajamnya sebuah pedang pendek sampai tidak mampu menyentuh tubuhnya. Luar biasa, desisnya perlahan. Dari beberapa gurunya, dia pernah diberi pengetahuan tentang bermacam-macam aji Joyo Kawijayan Guno Kasantikan, ilmu yang kasat mata maupun ilmu yang tidak kasat mata. Mungkin itu ilmu lembu sekilan. Ya, itu adalah aji lembu sekilan yang edapi. Tapi, siapakah orang yang telah mempunyai aji lembu sekilan itu? Desis Wenang. Luar biasa. Ternyata ilmu yang dulu pernah dimiliki oleh Mahapatih Gajah Mada sekarang telah dimiliki oleh orang itu. Masih kata Wenang dalam hatinya. Pantas saja kalau pedangku tidak mampu menyentuhnya, hanya tertahan di jarak sekilan dari tubuhnya. Tubuhnya menjadi kebal selama aji lembu sekilan masih mancing dalam dirinya. Tak ada senjata yang mampu menggores tubuhnya ketika aji lembu sekilan itu masih mancing. Tetapi bagaimana dengan beberapa pusaka yang ampuh? Apakah pusaka-pusaka itu bisa menembus aji lembu sekilan? Di Mojopahit ada keris Kiai Condong Campur. Di ruang pusaka Demak ada keris Kiai Nogososro, Kiai Sabu Inten, dan Kiai Sengkelat. Di Panti Kudus, Kanjeng Sunan Kudus mempunyai sebuah trisulo, keris Kiai Setan Kober, dan keris Kiai Cintoko. Di Kadilangu, Kanjeng Sunan Kalijogo juga mempunyai keris Kiai Carubuk. Di Selo, Suto Wijoyo mempunyai tombak Kiai Pleret. Apakah pusaka-pusaka itu mampu menembus perisai aji lembu sekilan? Tanya Wenang dalam hatinya. Lalu pertanyaan itu pun telah dijawabnya sendiri. Tentu setiap pusaka mempunyai kekuatan yang berbeda, dan tentu pula tergantung dengan kekuatan pertahanan orang yang mempunyai kekuatan aji lembu sekilan. Kanjeng Sunan Kalijogo mempunyai kotang Ontokusumo yang dapat membuat pemakainya kebal senjata. Tetapi ternyata kekebalan itu dapat ditembus oleh keris Kiai Nogososro, desis Wenang. Kalau diperbandingkan, mana yang lebih kuat, kotang Ontokusumo dengan aji lembu sekilan? Pertanyaan yang tidak terjawab itu tiba-tiba muncul dalam dirinya. Dari mana dia bisa mendapatkan aji lembu sekilan itu? Kata Wenang pelan-pelan. Wenang masih duduk di bawah pohon randu alas. Dia pun cukup cerdik untuk mengurai pertarungannya tadi. Tapi kenapa wajahnya sengaja ditutup kain hitam? Apakah aku sudah pernah melihat wajahnya? Lalu kenapa dia tidak berbicara sepatah kata pun? Apakah
Dia seorang yang tidak dapat berbicara, seorang yang bisu mungkin. Tapi mungkin suaranya sudah pernah aku kenal, jadi dia tidak mengeluarkan sepatah kata pun, pikir Wenang. Siapakah orang itu? Kawan atau lawan? Kalau orang itu seorang lawan yang berniat jahat, pasti yang diincar adalah kematian Kanjeng Adipati Hadiwijoyo. Dan sebagai seorang pengikutnya, aku juga sudah pasti dibunuhnya, desis Wenang. Aku terjatuh sampai terguling beberapa kali karena dia mendorong pundakku. Tenaganya kuat sekali. Kenapa hanya mendorong? Kalau dia memukul, tulang bauku bisa saja patah, kata Wenang yang masih menghitung kekuatan orang yang menjadi lawannya tadi. Ia tidak berniat jahat. Apakah orang itu adalah salah seorang dari penghuni Kadipaten Pajang? Tapi tidak mungkin. Saat ini semua orang sedang berada di pendopo Sasono Sewoko, termasuk Ki Ageng Niselo, pikir Wenang. Apakah orang itu adalah Ki Lurawasono? Kelihatannya bukan. Apalagi Ki Lurawasono tadi juga masih berada di Sasono Sewoko bersama dengan para prajurit Wiromanggolo lainnya. Apakah salah seorang tukang yang tidur di gubuk? Tidak mungkin. Orang itu bukan tukang yang tidur di gubuk. Sambil duduk di bawah pohon randu alas, Wenang yang cerdik masih terus berpikir mengurai tentang orang yang bertarung dengannya tadi. Siapa dia? Kelihatannya tidak ada lagi. Semua sudah aku sebut namanya, kata Wenang sambil mencoba mengingat-ingat kembali bentuk tubuh orang yang bertarung dengannya. Siapa orang yang mempunyai bentuk tubuh seperti itu? Tiba-tiba seperti tersengat kalajengking, Wenang terloncat. Bentuk tubuh seperti itu ada di Kadipaten Pajang. Ya, orang itu ada. Aku yakin pasti dia. Seketika Wenang pun bangkit berdiri, mengambil pedang pendeknya, lalu berlari meninggalkan pohon randu alas. Secepatnya ia kembali ke dalam Kadipaten. Apakah aku akan terlambat? Mudah-mudahan tidak terlambat, kata Wenang. Tangkas dan cepat, Wenang berlari menuju ke Mbula Ombo, dan tidak lama kemudian ia pun menuju ke dalam Kadipaten, bukan menuju ke Sasono Sewoko. Kelihatannya terlambat. Seharusnya aku mulai berlari pada saat pedangku terlempar. Lari cepatnya menuju ke dalam Kadipaten, kata Wenang. Saat itu suasana sepi. Hanya terdengar suara cengkrek yang diselingi oleh suara burung-burung malam. Dengan baju yang basah kuyup, terkena keringat karena telah bertarung dan berlari, perlahan-lahan Wenang menuju naik ke pendopo. Ia kemudian memasuki ruang dalam dan berjalan perlahan-lahan. Ketika sampai di depan kamar tidur Adipati Hadiwijoyo, Wenang pun kemudian duduk bersila. Dari dalam kamar terdengar suara dengkur, suara orang yang sedang tertidur. Wenang pun ragu-ragu. Dia hanya duduk bersila, tetapi akhirnya ia pun memantapkan tekadnya membangunkan Adipati Hadiwijoyo. Hatinya belum merasa puas kalau belum bertemu dengan Adipati Hadiwijoyo. Mohon maaf Kanjeng Adipati, saya Wenang. Ada persoalan penting yang akan saya sampaikan, kata Wenang sambil menundukkan kepalanya. Suara dengkur masih terdengar, sehingga Wenang pun kini mengulangi dengan suara yang agak keras. Mohon maaf Kanjeng Adipati, saya Wenang. Ada persoalan penting yang akan saya sampaikan. Dari dalam kamar, suara dengkur telah berhenti. Lalu
terdengar suara dari dalam kamar. "Siapa?" "Saya Wenang, Kanjeng Adipati. Ada persoalan penting yang akan saya sampaikan," kata Wenang. Terdengar langkah kaki menuju pintu, dan sesaat kemudian pintu pun kini terbuka. Lalu terdengar suara Adipati Hadiwijoyo perlahan. "Ada apa, Wenang?" Wenang melihat baju yang dipakai oleh Adipati Hadiwijoyo adalah baju yang bersih. Berbeda dengan baju yang dipakainya, basah kuyup terkena keringat. Baju yang dipakai Kanjeng Adipati adalah baju yang kering dan bersih. Tidak ada bekas terkena setitik keringat pun, kata Wenang dalam hatinya. Wenang juga melihat mata Adipati Hadiwijoyo masih redup. Kelihatan kalau ia masih mengantuk sekali. Dan ketika Wenang memandangnya, terlihat Adipati Hadiwijoyo sedang menguap. "Seharusnya aku mengadu kecepatan lari sejak tadi," kata Wenang dalam hati sambil memandang mata Adipati Hadiwijoyo yang terlihat mengantuk. Adipati Hadiwijoyo bertanya lagi sambil menguap sekali lagi. "Aku masih mengantuk, Wenang. Ada apa?" "Saya baru saja bertarung dengan seseorang yang mencurigakan. Dia berilmu tinggi, Kanjeng Adipati," kata Wenang. "Kau baru saja bertarung dengan seseorang. Pantas bajumu basah kuyup terkena keringat, Wenang," kata Adipati Hadiwijoyo sambil memandang ke arah baju Wenang. "Iya, Kanjeng Adipati. Kami bertarung di tanah lapang agak jauh ke barat di dekat pohon randu alas," kata Wenang. "Oh, di situ. Syukurlah kau bisa menang, Wenang," kata Adipati Hadiwijoyo memuji. "Tidak, Kanjeng Adipati. Saya kalah dan saya terjatuh. Ketika saya bisa bangkit kembali, orang itu telah menghilang," kata Wenang menjelaskan pertarungannya tadi. "Mungkin orang itu akan mencuri padi, ayam atau kambing, Wenang. Coba nanti kau periksa apakah ada barang kita yang hilang," kata Adipati Hadiwijoyo dengan mata terpejam. "Tidak ada barang yang hilang, Kanjeng Adipati," jawab Wenang. "Ya, kalau tidak ada barang kita yang hilang, biar saja, tidak apa-apa, Wenang. Tetapi kalau ada milik kita yang hilang, pencuri itu harus dihukum. Nah, sekarang kau beristirahatlah. Besok kita akan mengadakan pasewaan, Wenang," kata Adipati Hadiwijoyo, dan ia pun masuk kembali ke dalam kamar, kemudian menutup pintunya. "Sendika dawuh, Kanjeng Adipati," kata Wenang. Kemudian ia pun berdiri, lalu berjalan meninggalkan dalam kadipaten menuju ke Sasono Sewoko untuk beristirahat. Ternyata Kanjeng Adipati sedang tidur. Suara dengkurnya terdengar sampai di luar kamar, kata Wenang dalam hatinya. Tetapi ternyata muncul pertanyaan lagi. Apakah betul Kanjeng Adipati sedang tidur? Tetapi untuk bertanya langsung kepada Adipati Hadiwijoyo, ia pun merasa tidak mempunyai keberanian. Wenang kini menggeleng-gelengkan kepalanya. Pertanyaan yang tidak terjawab. Ketika ia berjalan naik ke Sasono Sewoko, seorang prajurit Wiromanggolo yang belum tidur bertanya kepadanya, "Dari mana Kakang Wenang?" "Nganglang," jawab Wenang. Prajurit itu pun terdiam. Tetapi ia pun heran melihat baju yang dipakai oleh Wenang terlihat basah terkena air. "Mungkin Kakang Wenang terjebur di sungai, tetapi ia malu untuk berterus terang," hehehe, kata prajurit itu dalam hatinya. Wenang pun kemudian mengganti bajunya yang basah kuyup oleh keringat dengan baju yang bersih. Lalu ia pun kemudian merebahkan dirinya berusaha untuk tidur. "Aku terlambat. Ketika
Ketika aku terjatuh, seharusnya aku berlari secepatnya pulang ke dalam kadipaten. Tidak usah duduk di bawah pohon randualas itu, katanya dalam hati, masih menyesali keterlambatannya. Aduh, siapakah orang yang luar biasa itu? Masih desis Wenang dalam hatinya. Orang itu mempunyai ilmu yang luar biasa, yang bisa membuat sebuah bayangan tangan yang mampu mendesak mundur ilmu dari segoro anaan. Tanpa senjata apapun, kedua tangannya mampu melawan putaran pedang pendekku pada saat aku memainkan puncak ilmu segoro muncar, kata Wenang yang masih terus memuji lawang yang tidak diketahui jati dirinya itu. Ketika dari jauh lamat-lamat terdengar bunyi kentongan yang ditabuh dengan irama Doro Muluk, maka ia pun berkata, ternyata sudah tengah malam. Wenang pun kemudian bangkit berdiri menuju kentongan yang tergantung di sudut pendopo, lalu ditabuhnya kentongan itu dengan irama yang sama, yaitu Doro Muluk. Setelah memukul kentongan, Wenang pun berjalan kembali ke tempatnya, membaringkan dirinya, berusaha untuk bisa tidur. Sambil membaringkan tubuhnya, Wenang masih terus menyesali keterlambatannya dalam mengambil keputusan untuk berlari pulang ke kadipaten. Kalau saja aku tidak terlambat berlari, aku bisa mengetahui orang itu. Tetapi kalau ternyata salah, apakah mungkin ada orang lain selain orang yang berada di Kadipaten Pajang? Kata Wenang dalam hatinya sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Apa yang diperbuat oleh orang yang mengejar suara burung kedasi itu? Siapakah juga orang yang menirukan suara burung kedasi? Apakah orang yang mengejar suara burung itu sama dengan orang yang menyerangku? Tanya Wenang kepada dirinya sendiri. Pasti ada orang lain, karena semua orang saat itu sedang berada di Sasono Sewoko. Orang yang bertempur melawanku saja belum ketemu, apalagi mencari orang yang menirukan suara burung kedasi, kata Wenang. Semakin dipikirkannya kemungkinan apa yang dialaminya malam ini, semakin ia tidak bisa menjawab semua persoalan dan juga pertanyaan-pertanyaan yang telah dilihatnya. Banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Aku hanya bisa menebak saja. Semuanya masih gelap, desis Wenang sambil memejamkan matanya. Badan yang lelah setelah bertarung dengan orang yang tidak dikenal, serta diusap oleh semilir angin yang sejuk di Sasono Sewoko, maka Wenang pun kini bisa tertidur sejenak. Rembulan malam kini masih berpendar. Ia hanya memancarkan sinarnya yang lemah di telatah Pajang. Malam pun kini telah berakhir dan pagi pun menyongsong dengan segar. Sasono Sewoko kini segera berbenah untuk menjadi tempat pasewaan pertama Kadipaten Pajang. Tempat pasewaan sudah terlihat bersih. Hanya ada satu buah kursi untuk Adipati Hadiwijoyo. Kursi yang dahulu pernah dipakai oleh eyangnya, yaitu Adipati Doyoningrat dari Kadipaten Pengging Widrodyo pada zaman Mojopahit. Ketika Wenang melihat Sasono Sewoko yang telah siap menerima para bebau yang akan sowan kepada Adipati Pajang, ia pun merasa ada yang sedikit kekurangan pada ruangan pasewaan. Wenang kini segera menghampiri Ki Pemanahan untuk membicarakan kekurangan di pasewaan. Ki Pemanahan, apakah dulu waktu Pisowanan Agung di dalam ruangan Sasono Sewoko Demak ada sebuah songsong agungnya, Ki? Tanya Wenang. Iya, ada. Sebuah payung kebesaran Kesultanan Demak yang berwarna kuning, menandakan kehadiran dari Kanjeng Sultan Demak, jawab Ki Pemanahan. Badhe nderek pirsa Ki Pemanahan, kenapa pada pasewaan Kadipaten Pajang kali ini tidak ada songsong
yang menandakan kehadiran dari Adipati Hadiwijoyo ki? Tanya Wenang. Kadipaten Pajang adalah sebuah kadipaten yang baru saja lahir. Kadipaten yang baru akan tumbuh. Kita semua belum tahu songsong berwarna apa yang nanti akan diberikan oleh Kesultanan Demak untuk Kadipaten Pajang. Mungkin nanti setelah pawiwahan pengantin, kita semua baru bisa mengetahui songsong dari Kadipaten Pajang, kata Ki Pemanahan. Wenang pun menganggukkan kepalanya. Ia bisa mengerti keterangan yang diberikan oleh Ki Pemanahan. Mungkin saat ini songsong Kadipaten Pajang sedang dibuat di Kota Raja, dan nanti pada saatnya songsong itu akan diberikan untuk Kadipaten Pajang. Pembicaraan mereka berdua terhenti ketika Ki Lurah Wasono bersama seorang prajurit Wiromanggolo yang berusia setengah baya mendekati Wenang dan Ki Pemanahan. Ki Pemanahan, nanti yang menjadi Pranoto Adicoro adalah Kriprono. Sedangkan saya bersama Ki Ageng Neselo dan 2 orang prajurit Wiromanggolo lainnya akan menjemput Kanjeng Adipati di dalam kadipaten, kata Ki Lurah Wasono. Baik Ki Lurah Wasono, kata Ki Pemanahan. Tidak lama kemudian, beberapa orang bebau beberapa dusun di Kadipaten Pajang yang akan mengikuti pasewaan telah ada yang datang ke Sasono Sewoko. Di depan Sasono Sewoko, beberapa orang berpakaian prajurit dari Kesatuan Wiromanggolo tampak berjaga-jaga dengan menyandang sebuah pedang pendek yang disangkutkan di ikat pinggangnya. Seperti air mengalir, satu persatu para bebau datang ke Sasono Sewoko. Ada juga dari tempat yang jauh, Pengging atau Mbutuh yang masih termasuk dalam wilayah Kadipaten Pajang. Beberapa orang prajurit Wiromanggolo ada yang bertugas mencatat mereka, ada pula yang mengantar mereka masuk ke dalam Sasono Sewoko. Wenang yang berdiri bersama dengan Ki Lurah Wasono, Ki Pemanahan, dan beberapa orang yang lain yang pada saat itu berada di depan Sasono Sewoko melangkah maju ketika melihat seorang tua yang baru saja datang dan akan mengikuti acara pasewaan. Setelah bertemu, lalu diajaknya orang tua itu dan dikenalkannya kepada orang yang ada di depan Sasono Sewoko. Ini romoku, Ki Ageng Mbutuh, kata Wenang. Senang bertemu dengan Ki Ageng, kata Ki Pemanahan. Ki Ageng Mbutuh, saudara seperguruan Ki Ageng Pengging, tersenyum ramah kepada semua calon Nayaka Praja Kadipaten Pajang. Setelah itu, Wenang pun mengantar Ki Ageng Mbutuh masuk ke dalam ruangan Sasono Sewoko. Ketika matahari semakin meninggi, Sasono Sewoko sudah hampir penuh. Kelihatannya pasewaan akan segera dimulai. Di luar Sasono Sewoko dipenuhi puluhan orang-orang yang tidak ikut masuk ke dalam. Mereka bukan para bebau Pajang, tetapi rakyat Pajang yang ingin menyaksikan jalannya pasewaan yang pertama kali di Kadipaten Pajang. Di antara puluhan orang-orang yang berjalan ke sana kemari di depan Sasono Sewoko, terdapat seorang tua yang berpandangan tajam, memakai ikat kepala dan membawa tongkat. Kumis dan janggutnya sudah berwarna putih. Orang tua itu berjalan tertatih-tatih, berbaur bersama puluhan orang yang lain. Ketika dilihatnya di dalam Sasono Sewoko hampir penuh, ia mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian berkata dalam hatinya, "Kelihatannya para bebau Pajang semuanya datang. Tidak ada yang balelo." Orang tua itu pun berkali-kali mengelus-elus kumis dan janggutnya yang putih. "Mudah-mudahan kumis dan janggutku ini cukup kuat, tidak jatuh di jalan,"
kata orang tua itu dalam hatinya. Betapa ia bangga terhadap kemenakannya, anak dari adiknya Ki Kebo Kenongo yang bernama Karepet, yang kemudian bernama Hadiwijoyo, satu-satunya keturunan Pengging yang mampu menyamai kedudukan eyangnya menjadi seorang adipati. Ketika di depan Sasono Sewoko ada seorang anak muda yang telah dilihatnya semalam, maka ia pun berkata dalam hati, "Itu Wenang, ilmunya cukup untuk menjadi salah satu benteng Kadipaten Pajang. Dia pantas untuk menjadi seorang Nayaka Praja Pajang. Dan ternyata Wenang adalah anak dari Ki Ageng Buto," katanya dalam hati sambil berjalan perlahan-lahan menuju ke sebuah pohon di seberang Sasono Sewoko, dan kemudian ia duduk di situ bersama dengan beberapa orang yang lain. Orang tua yang membawa tongkat itu adalah Ki Kebo Kanigoro yang sedang menyamar. Ia selalu membayangi dan melindungi kemenakannya. Pandangan matanya yang tajam melihat beberapa orang calon Nayaka Praja yang masih berdiri di depan Sasono Sewoko. Dilihatnya Ki Ageng Nis sedang berbicara dengan seorang lurah prajurit Wiromanggolo. "Itu Ki Ageng Niselo. Mudah-mudahan Hadiwijoyo bisa menarik dia supaya berpihak ke Pajang," kata Ki Kebo Kanigoro dalam hatinya. Dilihatnya Ki Lurah Wiromanggolo yang sedang berbicara dengan seorang prajurit. Lalu semua orang calon Nayaka Praja masuk ke dalam Sasono Sewoko. Setelah itu Ki Ageng Niselo dan Lurah Wiromanggolo serta dua orang prajurit berjalan menuju ke dalam kadipaten untuk menjemput Adipati Hadiwijoyo. Di dalam Sasono Sewoko, di depan sendiri duduk bersila Wenang, Ki Pemanahan, Ki Penjawi, Ki Wuragil, Joko Wilo, dan Mas Manca. Seorang prajurit Wiromanggolo yang bernama Ki Prono yang menjadi pranoto Adicoro Pasewaan. Ia memberitahukan sebentar lagi Kanjeng Adipati Hadiwijoyo akan memasuki ruangan. Ki Prono berbicara dengan keras sehingga bisa didengar oleh semua yang hadir di Sasono Sewoko. Ia pun mohon kepada semua yang hadir untuk berdiri, bersikap dengan tangan ngapurancang, serta kepala menunduk sebagai rasa hormat kepada Adipati Pajang, Kanjeng Adipati Hadiwijoyo. Para bebau yang hadir semuanya kini telah berdiri. Mereka menunggu kedatangan Adipati Hadiwijoyo di dalam ruangan Sasono Sewoko. Tidak lama kemudian terlihat Adipati Hadiwijoyo mengenakan busana kesatrian, memakai keris yang menjadi sifat kandel Kadipaten Pajang. Ia berjalan perlahan-lahan memasuki ruang Sasono Sewoko. Di sebelah kanannya berjalan juga Ki Lurah Wasono dari Kesatuan Prajurit Wiromanggolo Kasultanan Demak. Di sebelah kirinya berjalan Ki Ageng Niselo, sedangkan di belakangnya berjalan dua orang prajurit Wiromanggolo Demak. Semua yang hadir bersikap ngapurancang dan membungkukkan badannya serta menyembah ketika sang adipati lewat di depannya. Perlahan-lahan Adipati Hadiwijoyo berjalan ke depan. Kemudian ia duduk di kursi menghadap ke semua yang hadir di Sasono Sewoko. Setelah Adipati Hadiwijoyo duduk di kursi, para bebau yang hadir kemudian kembali duduk bersila di lantai dengan kepala tetap menunduk. Setelah mengantar Adipati Hadiwijoyo duduk di kursi, Ki Lurah Wasono dan juga Ki Ageng Niselo kemudian berdiri di belakang sang adipati. Sedangkan dua orang prajurit Wiromanggolo segera duduk bersila di lantai di belakang Lurah Wasono dan juga Ki Ageng Niselo. Di dalam Sasono Sewoko, Ki Prono mengatakan pasewaan akan segera dimulai.
dan semua yang hadir akan mendengarkan titah dari Kanjeng Adipati Hadiwijoyo. Adipati Hadiwijoyo mengedarkan pandangannya kepada semua bebau yang duduk bersila di hadapannya. Kemudian dilanjutkan dengan sambutannya yang pertama yang diucapkannya dengan tenang dan tegas. Tidak banyak kalimat yang diucapkan. Adipati Hadiwijoyo hanya menjelaskan saat ini kedudukannya sebagai Adipati Pajang adalah sah karena telah diangkat oleh Kanjeng Sultan Trenggono sebagai penguasa tunggal Kesultanan Demak. Kadipaten Pajang berada di bawah kekuasaan Kesultanan Demak yang kekuasaannya meliputi semua kadipaten, Tanah Perdikan, Kademangan, Kabuyutan, Pedusunan, Pakuwon yang tersebar hampir di seluruh tanah Jawa. Tidak lupa, Adipati Hadiwijoyo pun mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan pemberian asok bulu bekti yang telah diberikan oleh para bebau di seluruh telatah Pajang dan telah diterimanya kemarin. Selanjutnya adalah acara pengangkatan beberapa orang yang akan dijadikan sebagai Nayaka Praja pemerintahan Kadipaten Pajang. Hampir semua orang yang hadir berdebar-debar. Mereka menanti titah Kanjeng Adipati Hadiwijoyo selanjutnya, menunggu apa yang akan diucapkan tentang pengangkatan Nayaka Praja Kadipaten Pajang. Untuk pembentukan Nayaka Praja, aku telah mempertimbangkan dengan masak-masak. Semua yang aku angkat telah aku ketahui kesetiaannya kepada Kadipaten Pajang, kata Adipati Hadiwijoyo. Yang pertama, Dimas Wenang, aku angkat menjadi Sentono Dalem dengan nama baru Wenang Wulan, kata Adipati Hadiwijoyo. Ki Ageng Putuh yang mendengar anaknya, yaitu Wenang, diangkat menjadi Sentono Dalem menjadi gembira. Nama barunya Wenang Wulan, dan aku telah menyaksikan sendiri ketika berada di tepi sungai mengejar seberkas sinar yang ternyata sinar itu adalah sebuah wahyu ke Prabon. Dan sekarang wahyu itu sudah masuk manjeng di dalam diri Adipati Hadiwijoyo, dan sebentar lagi akan meningkat menjadi seorang raja atau seorang sultan. Maka Wenang Wulan pun sebutannya nanti akan berubah menjadi seorang pangeran, Pangeran Wenang Wulan, kata Ki Ageng Putuh dalam hatinya. Ki Ageng Putuh pun menjadi gembira karena Wenang Wulan sekarang sudah menjadi seorang Sentono dalam Kadipaten Pajang. Aku hanya menjadi seorang bebau di Butuh, tetapi putraku Wenang Wulan diangkat menjadi seorang Sentono dalam Kadipaten Pajang. Desis Ki Ageng Putuh tersenyum gembira. Suasana Sasono Sewoko kemudian menjadi hening. Kini terdengar kembali suara Adipati Hadiwijoyo. Untuk pengangkatan Nayaka Praja Kadipaten Pajang selanjutnya adalah Ki Pemanahan dan Ki Penjawi. Keduanya aku angkat sebagai perwira penatus Kadipaten Pajang sekaligus merangkap tugas sebagai penasehat Adipati, kata Adipati Hadiwijoyo. Mendengar keputusan tentang pengangkatan terhadap anaknya, yaitu Ki Pemanahan dan Ki Penjawi, Ki Ageng Niselo yang berdiri berada di belakang sang Adipati menjadi senang. Bagus, Pemanahan dan Penjawi telah diangkat menjadi seorang perwira penatus Kadipaten Pajang yang berhak memimpin prajurit paling sedikit 100 orang, kata Ki Ageng Nis dalam hatinya. Kalau beberapa warsa lagi Kadipaten Pajang menjadi besar, maka Pemanahan dan Penjawi bukan lagi seorang perwira penatus, tetapi bisa naik menjadi seorang perwira penewu.
Bahkan nantinya mereka dapat menjadi seorang senopati yang bisa memimpin prajurit segelar sepapan. Di samping menjadi seorang perwira penatus, pemanahan dan penjawi juga mendapat kehormatan sebagai penasehat Adipati Pajang, kata Ki Ageng Neselo sambil tersenyum. Pembentukan Nayaka Praja selanjutnya, kata Adipati Pajang. Ki Wuragil, Dimas Jokowilo, keduanya aku angkat sebagai Bupati Jero dengan nama baru Ngabei Wuragil dan Ngabei Wilomarto, kata Adipati Hadiwijoyo. Selanjutnya, Mas Manca akan menjalankan tugas sebagai Patih Kadipaten Pajang dengan nama baru Patih Monconegoro, kata Adipati Pajang. Semua yang hadir menyaksikan pembentukan Nayaka Praja Kadipaten Pajang sudah selesai dibacakan oleh Adipati Hadiwijoyo, dan acara pasewaan kemudian dilanjutkan dengan pemberian serat kekancingan. Para Nayaka Praja yang baru diangkat, Sentono Dalem Wenangwulan, Ki Pemanahan dan Penjawi, Ngabei Wuragil, Ngabei Wilomarto, dan Patih Monconegoro semuanya berdiri dan siap menerima serat kekancingan yang telah dipersiapkan. Mereka menerima serat kekancingan yang ditulis sendiri oleh Adipati Hadiwijoyo dalam keadaan tergulung. Setelah itu, mereka pun kembali ke tempatnya, duduk bersila di hadapan Adipati Hadiwijoyo. Setelah acara pembentukan Nayaka Praja selesai, maka Adipati Hadiwijoyo mengatakan kepada semua yang hadir, 2 pasar lagi ia akan melangsungkan pernikahannya dengan Sekar Kedaton Kasultanan Demak, yaitu Putri Mas Cempoko. Adipati Hadiwijoyo mengatakan 2 pasar lagi rombongan Adipati Pajang akan berangkat ke kota raja untuk melaksanakan adicara lamaran kepada Putri Sultan Trenggono yang menjadi Sekar Kedaton Kasultanan Demak. Selanjutnya, sang Adipati menjelaskan, setelah bahagian pernikahannya, maka sepasar kemudian pengantin wanita akan diboyong ke Pajang. Untuk itu, ia mohon doa restu kepada seluruh rakyat Pajang agar supaya semua acara yang dijalani dapat terlaksana dengan lancar. Setelah itu, Ki Prono mengatakan adicara pasewaan dilanjutkan dengan pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Ki Pemanahan. Ki Pemanahan pun berdiri dan sebagai salah seorang murid dari Kanjeng Sunan Kalijogo, maka Ki Pemanahan pun dengan tenang dan lancar segera membaca doa-doa. Tidak lama kemudian, setelah pembacaan doa selesai, maka acara pasewaan telah dinyatakan selesai. Ki Prono kemudian mempersilahkan kepada Kanjeng Adipati Hadiwijoyo untuk berdiri dan kembali ke dalam ruang dalam kadipaten.